John Dollar lahir 29 Agustus 1900 dan bersama Neil Miller yang mengembangkan teori stimulus respon. Kebiasaan atau habit adalah satu-satunya elemen dalam teori dolar dan milenial yang memiliki sifat struktural. Struktur keberadaan ini hanya bersifat sementara karena dapat berubah bila individu tersebut mendapatkan pengalaman yang baru. Motivasi dan dorongan. Dollar dan Miller sangat memusatkan perhatiannya pada motif-motif penting seperti kecemasan atau dorongan. Contohnya, orang tua selalu tersenyum, memberi makan, mengganti popok, dan lain-lain. Kepada anaknya akan menjadi penguat sekunder yang sangat kuat bagi bayi sampai dewasa. Proses belajar. Dollar dan Miller menyimpulkan bahwa seseorang untuk bisa belajar, orang harus menginginkan sesuatu, mengenalinya, mengerjakannya, dan mendapatkannya. Inilah 4 komponen belajar, yaitu drive itu adalah stimulus dari dalam diri organisme yang mendorong terjadinya kegiatan. Semakin kuat drive-nya, maka semakin keras usaha tingkah laku yang dihasilkan. Contohnya, semakin seseorang lapar, maka semakin kuat usahanya untuk mendapatkan makan. Kedua, Sue adalah stimulus yang memberi petunjuk perlunya dilakukan respon yang sesungguhnya, dan jenis kekuatan Sue bervariasi, dan variasi ini yang menentukan bagaimana reaksinya. Ketiga, respons adalah aktivitas yang dilakukan seseorang. Keempat, reinforcement. Menurut Dollar dan Miller sebagai drive pada dorongan drive, reduction. Reduksi drive menjadi syarat mutlak dari reinforcement. Contohnya, hadiah yang diberikan kepada seseorang yang memperoleh prestasinya. Proses mental yang lebih tinggi. 1. Generalisasi stimulus. Semakin mirip stimulus lain itu dengan stimulus aslinya, maka peluang terjadinya generalisasi tingkah laku, emosi, pikiran, atau sikap semakin besar. Kedua, reasoning. Memberi kemudahan untuk merencanakan, menekankan tindakan pada masa yang akan datang, mengantisipasi respon agar menjadi lebih efektif. Dollar dan Miller sangat mementingkan peran bahasa dalam motivasi hadiah dan pandangan ke depan. Ketiga, bahasa. Bahasa itu dapat menguatkan tingkah laku seorang secara verbal dengan menggambarkan konsekuensi masa akan datang. Terkadang dorongan primer dapat menutupi dorongan sekunder karena dengan kepuasan dorongan primer dapat menjadi reinforcement sekunder. Orang dihadapkan dengan pilihan nilai positif dan negatif yang ada di satu situasi. Orang dihadapkan dengan 2 pilihan yang sama-sama negatif. Orang dihadapkan dengan 2 pilihan yang sama-sama positif. Dollar dan Miller membagi isi-isi ketidaksadaran menjadi 2, yaitu ketidaksadaran berisi hal yang tidak pernah disadari, seperti stimuli, drive, dan respon yang dipelajari. Juga apa yang dipelajari secara non-verbal dan detail dari berbagai keterampilan motorik. Kedua, berisi apa yang pernah disadari tetapi tidak bertahan dan menjadi tidak disadari karena adanya represi. John Dollar dan Miller memandang tingkah laku normal dan neurotik dalam satu kontinum dan bukan 2 hal yang terpisah. Inti setiap neurosis adalah konflik ketidaksadaran yang kuat dan hampir selalu bersumber di masa kanak-kanak. Represi psikologis atau represi psikis adalah usaha psikologis seseorang yang bertujuan untuk meredam keinginan, hasrat, atau instingnya sendiri.
Manusia mempelajari respon represi dapat dipakai untuk menghindari dari perasaan cemas. Represi dalam bentuk tidak memikirkannya membuat orang terbebas dari keharusan memakai kemampuan pemecahan masalahnya untuk mengatasi konflik dan tidak menyadari bahwa kondisi yang menimbulkan konflik telah hilang sampai menghasilkan simptom, yaitu tingkah laku yang dialami seseorang yang tidak menyenangkan dan tidak normal. Simptom sering membuat orang bisa menghindar secara sementara dari rasa takut dan cemas. Simptom tidak dapat menyelesaikan konflik, tetapi dapat meredakan. Ada 3 cara yang bisa dipakai untuk melakukan represi. Tujuannya agar tidak muncul pikiran-pikiran yang menimbulkan kecemasan. Yang pertama, memberi nama lain atau mislabeling. Contohnya, saat seseorang kehilangan barang atau kehilangan uang dalam jumlah yang besar, diberi nama lain atau dikatakan dalam jumlah sedikit. Yang kedua, respon pengganti atau respon substitution. Contohnya, saat seseorang mengalami insiden kecelakaan yang membuat kaki seseorang tersebut menjadi pincang dan gerak dengan berjalan, diganti dengan bergerak naik motor tanpa mengenal lelah. Yang ketiga, tidak memikirkan atau nettinging. Contohnya, seseorang yang difitnah akan marah, namun seseorang tersebut tidak memikirkan fitnah itu karena memikirkan fitnahan bukanlah hal yang penting. Menurut Neil Miller, perkembangan kepribadian ada 3, yaitu perangkat innate respon sederhana dan primary process. Dolar dan Miller menganggap perubahan dari bayi yang sederhana menjadi dewasa yang kompleks sebagai proses yang menarik, sehingga banyak karyanya yang menjelaskan masalah ini. Contohnya, bayi merasa lapar, haus, dan rasa sakit. Yang kedua, ada konteks sosial. Dolar dan Miller menekankan saling ketergantungan antara tingkah laku dengan lingkungan sosial kultural. Dolar dan Miller yakin bahwa tingkah laku orang dipengaruhi oleh masyarakatnya. Situasi pembelajaran atau training situation. Seperti teori psikoanalitik, Dolar dan Miller menganggap 12 tahun kehidupan awal sangat penting dalam menentukan tingkah laku dewasa. Dolar dan Miller mengemukakan 4 hal yang mudah menimbulkan konflik dan gangguan emosi, yaitu yang pertama, situasi makan atau feeding situation, di mana artinya situasi pertama yang banyak mengajarkan sesuatu. Contohnya itu seperti jika anak yang menangis kelaparan tidak segera diberi makan, akan belajar bersikap apatis dan gelisah. Pendidikan kebersihan atau cleanliness training, di mana artinya belajar mengontrol proses urinasi dan defekasi merupakan tugas yang kompleks dan sulit bagi bayi. Cleanliness training dianggap sangat penting bagi banyak orang tua. Anak yang gagal atau lambat menguasai keterampilan ini cepat dihukum, sehingga mengembangkan asosiasi orang tua dengan hukuman. Pendidikan seks awal atau early sex training, di mana artinya tabu mengenai masturbasi yang membuat anak merasa sangat berdosa sesudah melakukannya. Itu bersumber dari orang tua yang menanamkan dalam diri anak kecemasan yang sangat dalam mengenai seks. Pengendalian marah dan agresi atau anger and shielding, di mana artinya apabila anak marah, orang tua sering mengamuk, menghukum, sehingga anak belajar menekan rasa marahnya. Tanpa disadari, rasa marah ini akan membuat kepribadian anak tidak dapat berkembang.